Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dina Fajriani. Kali ini saya akan membahas masih pada KD 3.3 dokumen transaksi pembelian. Namun kali ini saya membahas beberapa subbab, yakni jenis transaksi yang terkait dengan pembelian, prosedur transaksi pembelian, siklus pembelian, dan dokumen transaksi pembelian. Langsung saja pada materi yang akan saya sampaikan, yakni yang pertama, jenis-jenis transaksi yang terkait dengan transaksi pembelian di perusahaan dagang. Nah, jenis-jenis ini terdiri dari 6. Yang pertama, pembelian tunai. Jadi, transaksi pembelian yang pembayarannya dilakukan setelah perusahaan mendapatkan barang yang dimaksud secara tunai dengan jumlah yang telah disepakati. Jadi di sini jelas kesepakatannya bagaimana, jumlahnya berapa. Setelah barang itu diterima lalu dibayarkan. Yang kedua, yakni pembelian kredit. Pembelian kredit ini merupakan transaksi pembelian dengan penerimaan barang terlebih dahulu, dan pembelian dilakukan di kemudian hari secara berangsur-angsur sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, di sini berarti dari pihak pembeli menerima barang terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan di kemudian hari secara berangsur-angsur. Yang ketiga, ada pembelian konsinyasi. Pembelian konsinyasi yaitu barang yang dibeli perusahaan dibayar setelah barang tersebut berhasil dijual kembali kepada pihak lain oleh perusahaan. Jadi misalnya kayak gini, dari suatu perusahaan, istilah mudahnya ini titip. Jadi jika barang yang dititipkan tadi laku, baru memberikan uang atau melakukan pembayaran. Yang keempat, retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi di sini pembeli dapat mengembalikan barang kepada penjual atau meminta pengurangan harga. Jadi ada kalanya barang yang dibeli ini misalnya tidak sesuai dengan mutu atau rusak lah atau cacat. Untuk itu pembeli selanjutnya itu mengirimkan nota debit kepada penjual. Nah, berdasarkan nota debit tersebut akan dicatat pada akun retur pembelian dan pengurangan harga sebelah kredit. Yang kelima, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian merupakan beban yang menjadi tanggungan pembeli. Akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Tapi beban angkut ini menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung kepada penjual dan akan dimasukkan pada faktur pembelian. Nah, selanjutnya prosedur transaksi pembelian. Prosedur transaksi pembelian diawali dengan yang pertama, bukti permintaan dari bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Jadi awalnya jelas, buat surat permintaan dulu. Yang kedua, bila perusahaan belum memiliki pemasok tetap, perusahaan melakukan survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran order kepada berbagai perusahaan. Jadi di sini perusahaan jika belum memiliki pemasok, melakukan survei pasar dengan mengirimkan surat penawaran kepada seluruh perusahaan. Jadi mereka di situ bisa memilih mana yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, perusahaan yang menjadi pemasok adalah perusahaan yang mampu memasok atau menyediakan barang secara rutin. Yang keempat, untuk memutuskan mana pemasok yang benar-benar memberikan keuntungan yang terbaik, bagian pembelian harus benar-benar mempertimbangkan harga, kualitas, dan layanan purna jual. Nah, setelah menentukan pemasok,
mereka melakukan pesanan. Surat pemesanan tersebut ditandatangani oleh bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Nah, selanjutnya, membuat perjanjian dengan pemasok mengenai pemberian pelindungan terhadap barang yang dibeli seperti potongan harga, garansi, dan retur barang. Yang kelima, pemeriksaan barang, baik kualitas maupun kuantitas barangnya diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan oleh ahli agar dapat diketahui bahwa barang yang dibeli sesuai pesanan atau tidak. Jika barang sesuai, maka barang masuk ke gudang, tetapi jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan dengan memberikan nota hasil pemeriksaan kepada penjual tersebut. Dan yang terakhir, setelah runtutan tadi terlaksana, maka membayar jumlah transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Nah, selanjutnya yakni siklus pembelian. Siklus pembelian ini ada 4. Yang pertama, pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier. Yang kedua, pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Yang ketiga, pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. Yang keempat, pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Yang selanjutnya, dokumen dalam transaksi pembelian. Yang pertama di sini ada bukti permintaan. Bukti penerimaan dalam pesanan dapat berupa bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang memuat di dalamnya, yakni yang pertama jenis barang dan spesifikasi, yang kedua banyak barang yang diminta, yang ketiga otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang, dan yang keempat tanggal permintaan. Nah, kita langsung lihat saja contohnya. Di sini ada contoh dari nota permintaan barang. Ini jelas tadi ada yang pertama jenis barang dan spesifikasi. Ini misalnya nota permintaan barang untuk UD Maju Jaya. Di sini tertera tanggalnya 21 Juni 2020. Yang pertama ada jenis barang, kedua ada merek, banyak barang yang diminta atau jumlahnya, serta keterangannya. Ini sudah jelas, sangat jelas sekali ya, dapat dipahami contohnya. Ini sangat mudah juga. Dan yang terakhir ditandatangani oleh bagian pembelian dan kepala bagian gudang. Nah, untuk yang kedua, dokumen dalam transaksi pembelian, yang kedua yakni surat pesanan. Jadi untuk menjamin keabsahan pesanan dan untuk meyakinkan supplier, maka pesanan seharusnya dibuat surat pesanan. Nah, di dalam surat pesanan tersebut memuat beberapa hal. Kita langsung mengarah ke contohnya ya. Nah, di sini kan sudah jelas memuat kepala surat perusahaan. Ada namanya, alamat dan alamat kantornya, serta tujuan perusahaan. Yang kedua itu tujuan perusahaan. Jelas di situ kepada UD Mujiarto serta alamatnya. Yang ketiga, di situ ada jenis merek barang yang dipesan. Jenis merek yang barang yang dipesan tertera di situ karena toko bangunan ada semen, keramik, granit dan lain-lain. Lalu ada tipe atau jenis atau merek bisa. Terus ada ki itu quantity atau jumlah barang yang dipesan. Lalu ada P itu price. Harganya berapa? Kita tertera di situ ada 50 juta dan lain-lain. Dan ada T itu time, jadi kayak kesanggupan pembayarannya itu kapan, seperti itu. Tanggal pesanannya. Nah, untuk mengisi T itu Q dikalikan dengan P. Seperti itu caranya. Nah, untuk selanjutnya penerimaan barang.
Hal yang utama yang harus dilakukan adalah memeriksa atau mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang ada secara fisik. Hasil pemeriksaan tersebut akan menunjukkan bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan pesanan atau tidak. Apabila sudah sesuai, maka akan dikirimkan barang tersebut ke gudang. Tetapi jika tidak, maka kembalikan barang kepada penjual. Dan yang terakhir, kartu persediaan. Kartu persediaan merupakan di sini barang yang telah masuk atau barang yang di gudang akan dicatat pada kartu persediaan. Pencatatan tersebut dapat dilakukan secara manual maupun dengan komputerisasi. Ada beberapa metode. Pada kartu persediaan, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah nama barang, kode barang, jumlah masuk, dan jumlah keluar. Seperti ini contohnya. PLU itu diisi dengan kode PLU, nama barang diisi dengan nama barang juga. Kode lokasi diisi dengan kode lokasi penempatan barang. Kapasitas area diisi dengan daya tampung lokasi penempatan barang. Terus ada nama supplier dengan kode supplier diisi dengan nama dan kode. Tanggal, kolom tertera tanggal keluar masuk barang. Nomor dokumen diisi dengan nomor faktur atau nota kontan untuk barang masuk dan nomor permintaan dari display untuk barang keluar. Dan kolom keluar, saldo diisi dengan saldo melalui rumus, dan harga beli diisi dengan harga beli sesuai dengan faktur atau nota kontan. Dan keterangan diisi dengan hal-hal yang menjadi catatan, misalnya berapa batas pesanannya, seperti itu. Nah, sekian materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.